Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau mengajarkan bagaimana cara membuat page number yang berbeda nomor ya pada setiap halaman. Jadi biasanya ini digunakan untuk membuat file laporan dari skripsi, tugas akhir atau PKL dan lain-lainnya. Ini sangat diperlukan. Jadi biasanya itu kan di halaman cover tidak ada halaman, di halaman daftar isi itu juga halamannya juga berbeda, yaitu menggunakan huruf Romawi, sedangkan untuk bab dan subbab itu menggunakan angka atau nomor. Nah, caranya seperti ini. Buka dulu Microsoft Word. Nah, seperti ini. Saya contohkan misalkan di bagian ini adalah halaman cover. Lalu halaman selanjutnya misalkan ini adalah daftar isi. Lalu kita contohkan satu lagi, halaman untuk misalkan daftar isinya ada daftar tabel, lembar pengesahan, dan abstrak misalkan. Lalu setelah ini kita tambahkan lagi misalkan halaman bab ya, bab 1. Selanjutnya kita contohkan satu halaman misalkan lanjutan dari halaman 1, karena nanti setiap awal bab posisi nomor halamannya itu berbeda. Pada bab 2, nah di sini bab 2. Selanjutnya kita kasih contoh satu lagi untuk isi dari bab 2. Nah, lalu ada lagi misalkan daftar isi. Daftar isi, daftar pustaka. Nah, setelah seperti ini, nah di sini kan ada yang namanya cover, daftar isi, daftar tabel, bab 1, isi dari bab 1, lalu bab 2, isi dari bab 2, lalu ada daftar pustaka. Ada yang namanya daftar pustaka. Nah, selanjutnya di sini kalau kita bisa lihat, kita klik pada bagian atas cover, itu ada yang namanya header dan di bawahnya ada yang namanya footer. Nah, di sini kita bagi dulu menjadi beberapa bagian. Jadi daftar isi cover adalah bagian pertama, bagian kedua adalah daftar isi, dan daftar tabel juga masuk dalam bagian-bagian kedua. Lalu pada bagian bab 1 dan isi bab 1, isi lanjutan bab 1 itu adalah bagian ke-3 atau section ketiga. Bab 2 itu adalah dan isinya juga section ke-4, dan ada yang namanya daftar pustaka itu section ke-5. Nah, untuk section kedua yang daftar isi dan daftar tabel tadi menggunakan yang namanya adalah huruf Romawi. Lalu untuk bab sampai dengan bawah itu menggunakan angka nomor 1, 2, 3 misalkan seperti itu. Nah, caranya seperti ini. Kita pisahkan dulu bab per babnya, section per section itu kita pisahkan dulu satu persatu. Jadi misalkan daftar isi kita pisahkan, kita jadikan section kedua. Caranya klik pada bagian daftar isi sebelum D-nya, lalu pilih layout,
breaks itu next page. Nah, kalau kita bisa lihat header ini adalah section kedua, sampai sini adalah section kedua, bab 1 masih juga section kedua. Lalu selanjutnya di bagian bab 1 lagi kita pisahkan dulu sectionnya itu. Jadi caranya sama, klik di bagian bab 1-nya sebelum B-nya, pilih breaks next page. Kita lihat, kita klik di atasnya, sekarang sudah berbeda section, ya kan? Section 3. Lalu di bagian bab selanjutnya di bab 2 itu kita pisahkan lagi sectionnya, caranya sama dengan new page, sudah jadi section 4. Lalu yang terakhir di bagian daftar pustaka. Daftar pustaka sama, kita pisahkan juga sectionnya, sekarang sudah section 5. Jadi sekarang kita punya 5 section, 5 bagian. Di bagian daftar isi kita nonaktifkan dulu yang namanya same as previous di bagian headernya. Caranya section 2 nya kita aktifkan, lalu ada link previous, same as previous itu di sini untuk menonaktifkannya. Nah, kita lihat untuk footernya juga sama, kita matikan. Lalu di bagian bab 1 juga sama, kita link previousnya kita matikan, footer juga kita matikan. Nah, untuk bab 2 dan seterusnya itu kita samakan, biarkan same as previousnya juga tetap jalan, karena bagian itu menggunakan nomor yang sama, yaitu angka. Lalu di bagian daftar isi, di bagian footer, daftar isi di bagian footer kita isikan page number, bottom page, pilih line number 2. Nah, di sini masih angka 2 yang muncul. Kalian blok, pilih page number lagi, format page number. Kita pilih di sini yang Romawi, start at-nya yaitu dari I1. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat section 2 nya untuk yang daftar tabel juga sama seperti ini. Lalu pada bagian bab, pada bagian babnya itu kita pilih different first page. Nah, kita matikan dulu link previousnya, lalu go to footer, kita matikan juga link previousnya. Di sini babnya kita pengen yang di bagian atas. Untuk bab biasanya di bagian bawah ya, bawah tengah. Nah, ini masih di bagian bab 1, di bawah tengah. Sini pada bagian bab 1 kita pilih bottom page yang tengah. Samping aja. Nah, enggak, yang tengah aja, ini lebih bagus. Nah, seperti ini. Kalian blok lagi, pilih format page number, pilih start at 1, ya kan? Terus untuk yang isi bab dari bab 1 tadi, lanjutan dari bab 1, kita pilih page number, pilih top, pilih yang kanan. Nah, sudah otomatis. Bab 3
sebentar. Oh iya, untuk bab 3 kan tadi di sini kita different first page. Nah, maka bab 3-nya akan ke bawah. Lalu untuk yang bab selanjutnya, halaman selanjutnya dia akan ke atas untuk nomornya. Lalu untuk daftar pustaka di sini kita pilih different first page. Nah, maka daftar pustaka nomornya akan berubah menjadi ke bawah. Nah, sampai sini maka sudah kita bisa lihat koper 1, kopernya tidak ada halaman, daftar isi yaitu menggunakan I huruf Romawi. Lanjutan dari daftar isi, misalkan nomor pengesahan bisa kalian tambahkan lagi, daftar tabel misalkan, itu tetap menggunakan Romawi. Sedangkan untuk bab sampai dengan habis dia menggunakan angka. Bab 1 posisinya di tengah bawah. Lanjutan dari bab 1 tadi adalah posisinya di atas. Bab 2 posisinya sama dengan bab 1 dengan nomor lanjutannya yaitu 3. Lalu isi lanjutan dari bab 2 tadi, halaman keempat dia akan naik ke atas. Selanjutnya misalkan mau lanjutan dari bab 2 lagi, isi lagi, nanti 5, halaman kelima dia akan tetap di atas, asalkan masih tetap masuk dalam section dari section 4 misalkan. Lalu section 5 daftar pustaka, karena dia adalah merupakan bab juga misalkan, dia tetap ngikut dari bab yaitu di atas. Nah, untuk mengubah fontnya kita coba dari atas dulu. Biasanya fontnya yaitu menggunakan Calibri. Nah, kalian bisa blok. Nah, kalian blok dulu nomornya. Bisa kalian pilih di sini menggunakan Times New Roman. Lalu nomornya 12 misalkan. Lalu untuk halaman 1 pilih Times New Roman. Lalu fontnya 12. Nah, untuk 2 karena ini kan different first page, jadi yang different first page-nya dicentang akan sama. Bab 2 juga tidak perlu kita rubah lagi. Dan ini untuk isinya kita pilih Times New Roman, pilih 12. Nah, maka semuanya sudah Times New Roman 12. Kita cek yang nomor 5 Times New Roman 12. Kita cek yang halaman 4 sudah Times New Roman. Nah, seperti itu. Selanjutnya misalkan nih di halaman 4 itu, setelah halaman 4 maksud saya, setelah halaman 4 itu ada yang ukuran kertasnya berbeda. Nah, caranya seperti ini. Misalkan ya, kita tambahkan dulu satu halaman di ini halaman 5. Nah, di halaman 5 itu kita memiliki format dari kertasnya berbeda, yaitu ini kan portrait, sekarang kita ubah jadi landscape. Nah, misalkan ada tabel punya kalian itu kan lebih banyak, lebih panjang misalkan. Nah, jadi bisa gunakan cara seperti ini. Misalkan ini untuk landscape. Untuk landscape ya.
Sekarang untuk landscape, kalau misalkan seperti ini kita ganti orientationnya di bagian layout, kita ganti landscape, maka semuanya landscape, ya kan. Nah, semua yang section di bawah bab itu berubah jadi landscape. Caranya biar yang berubah cuman ini saja, cuman di halaman 5 saja, caranya seperti ini. Caranya bisa kalian klik pada bagian sebelum halaman sebelah kiri, perhatikan. Lalu di bagian layout ini ada yang di page setup-nya ini, yang ini kalian klik. Nah, di sini akan muncul page setup. Kalian pilih landscape. Jangan lupa kursornya harus aktif dulu di bagian halamannya tersebut, mana yang kalian dari judulnya misalkan yang pengen kalian rubah. Lalu pilih landscape, apply to, itu pilih this point forward. Oke. Nah, halaman yang lain tetap portrait. Tapi halaman yang sudah kita setting tadi dia akan berubah jadi landscape, ya kan. Nah, terus daftar isi dia akan berubah jadi portrait. Nah, gimana caranya biar dia daftar isi tetap berubah mengikuti dari halaman untuk landscape tadi ya. Caranya biar daftar isi balik lagi ke portrait itu seperti ini, caranya sama. Klik pada bagian judulnya yang mana yang mau pengen kalian kasihkan portrait, klik pada daftar isi, klik daftar isi, lalu klik page setup, pilih portrait, apply to this point forward. Oke. Nah, sekarang bagian yang lain tetap portrait, lalu di bagian halaman 5 dia akan berubah jadi landscape. Terus di bawahnya dia akan balik lagi ke portrait. Nah, cukup sampai di sini saja tutorialnya. Kalau misalkan tidak mengerti, silahkan ulangi lagi dari awal bagaimana cara membuatnya tadi, cara membuat halaman page number dan juga membuat satu halaman di satu dokumen tapi ada memiliki beberapa kertas yang berbeda. Cukup sampai di sini saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.